الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban tepatnya, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin membahas satu topik berkaitan dengan persoalan fikih, yaitu hukum berpuasa setelah tanggal 15 bulan Sya'ban. Barangkali di antara para hadirin pernah mendengar ada kontroversi, ada perdebatan, ada perbedaan pendapat tentang hukum puasa Sya'ban setelah tanggal 15. Satu pendapat menyatakan bahwa setelah tanggal 15 hukumnya terlarang berpuasa Sya'ban. Satu pendapat mengatakan setelah tanggal 15 masih tetap disunahkan puasa Sya'ban. Karena itu dalam khutbah Jumat kali ini saya ingin membahas persoalan itu agar menjelas pemetaannya seperti apa dan menjadi jelas sebenarnya bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan topik ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau hukum puasa Sya'ban secara umum, seluruh ulama sepakat hukumnya adalah sunnah. Banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya saya kutipkan hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam shahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aytuhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Adalah Rasulullah SAW berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak berbuka, dan beliau tidak berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak akan berpuasa. Dan tidaklah aku melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa selama 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan. Dan tidaklah aku melihat beliau berpuasa dalam sebuah bulan yang lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Lafaz yang penting dalam hadis ini adalah lafaz wa ma ra'aytuhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat Rasulullah itu dalam sebuah bulan yang paling banyak puasanya selain di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan berarti puasa di bulan Sya'ban itu sunnah berdasarkan perbuatan Rasulullah. Dan bahkan puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan Rasulullah itu adalah di bulan Sya'ban. Kalau begitu bagaimana hukum berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita melihat nas-nas yang berkaitan dengan seputar topik ini, hadis-hadis yang menjelaskan tentang topik ini, maka sebenarnya akan jelas bahwa hukum berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban itu tetap sunnah, sebagaimana sunnahnya hukum separuh pertama bulan Sya'ban. Jadi bisa kita katakan bahwa di bulan Sya'ban itu puasa hukumnya sunnah, baik paruh pertama mulai tanggal pertama sampai tanggal 15 maupun paruh kedua tanggal 15 sampai akhir bulan Sya'ban. Nah, barangkali kemudian ada yang bertanya, kalau memang setelah tanggal 15 Sya'ban itu
tetap disunahkan puasa Sya'ban. Lalu bagaimana dengan pendapat yang menyatakan terlarang? Apa dasarnya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah memang benar ada sebuah hadis yang dijadikan dasar bagi terlarangnya berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Agar lebih jelas, saya akan membacakan hadis tersebut dengan lengkap beserta sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Beliau mengatakan, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, qala qadima Abbad bin Katsir al-Madinah, famala ila majlis al-'ala, فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Dari Qutaibah bin Sa'id dari Abdul Aziz bin Muhammad yang mengatakan Abbad bin Katsir mendatangi kota Madinah. Kemudian beliau menuju ke majelis ilmunya Al-'Ala. Lalu beliau menggamit tangannya, mengajaknya berdiri, kemudian berkata, Ya Allah, sesungguhnya orang ini memberitahu dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Sya'ban telah mencapai separuh, maka janganlah kalian berpuasa. Maka Al-'Ala berkata, Ya Allah, sesungguhnya ayahku memberitahu aku dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Lafaz penting dalam hadis ini adalah lafaz yang berbunyi, Idzan nasafa Sya'ban fala tasum. Jika Sya'ban telah mencapai separuh, maka janganlah kalian berpuasa. Informasi ini itu diberitahukan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-'Ala bin Abdurrahman. Beliau yang meriwayatkan hadis ini, dan beliau mengaku hadis ini didapatkan dari ayahnya Abdurrahman bin Yaqub, dan ayahnya mendapatkan dari sahabat bernama Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan ini adalah ucapan Rasulullah. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama bahwa kalau sudah mencapai separuh Sya'ban tanggal 15, maka tidak boleh lagi berpuasa sesudahnya. Hanya saja para ahli hadis mengkritik hadis ini. Kritikannya di mana? Kritikannya adalah seorang perawi yang bernama Al-'Ala ibnu Abdurrahman. Ini yang menjadi masalah. Apanya yang bermasalah? Untuk mengetahui masalahnya di mana, maka kita harus mengetahui bagaimana pendapat para kritikus hadis tentang perawi yang bernama Al-'Ala ibnu Abdurrahman. Di antara kritikus hadis, di antaranya adalah seorang ulama bernama An-Nasa'i. Beliau mengomentari Al-'Ala ini, laisa bihi ba'sun, artinya beliau tidak bermasalah. Ibnu Sa'ad mengatakan kana thiqah katsirul hadis sabatan. Beliau orang kredibel, banyak meriwayatkan hadis dan terpercaya. Ibnu Hibban memasukkan Al-'Ala ini dalam daftar orang-orang yang thiqah dalam kitabnya. Namun ada pula kritikus hadis yang mengkritik Al-'Ala ibnu Abdurrahman ini. Misalnya Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan laisa bidzaka lam yazal an-nas yatawaqqawna haditsahu. Artinya tidak termasuk hitungan, orang-orang masih terus berhati-hati terhadap hadisnya. Dalam riwayat lain Ibnu Ma'in mengatakan laisa haditsuhu bihujjah, artinya hadisnya bukan hujjah. Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan laisa huwa bi aqwa ma yakun, tidaklah beliau itu sekuat yang diharapkan. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan salih rawa anhu athiqat walakinnahu unkira min hadithihi asya'. Beliau orang yang saleh, sejumlah perawi thiqat meriwayatkan hadis darinya, namun sejumlah hadisnya diingkari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taqrib At-Tahdzib meringkas penilaian dua kubu kritikus hadis ini dengan statement singkat. Beliau mengatakan saduq rubbama wahima. Orang ini adalah orang yang jujur, namun kadang-kadang salah atau kurang teliti. Lafaz dalam Taqrib At-Tahdzib Ibnu Hajar mengatakan begini: Al-'Ala bin Abdurrahman bin Yaqub Al-Khurafi bi dhammil muhmalah wa fathir ra' ba'daha qaf Abu Shibr bi kasr al-mu'jamah wa sukun al-muwahhadah al-madani saduqun rubbama wahima. Al-'Ala bin Abdurrahman bin Yaqub Al-Khurafi dengan mendhammahkan ha dan memfathahkan ra,
Sudan huruf Qaf. Abu Shibr kunyahnya dengan mengkasrahkan shin serta mensukunkan ba. Al-Madani, orang Madinah. Beliau adalah orang yang jujur namun kadang-kadang kurang teliti. Nah, dari paparan para kritikus hadis di atas yang ada dua buku tadi yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa disimpulkan bahwa Al-Ala dalam hadis ini adalah seorang perawi yang adil dan jujur, namun memiliki level kedhabitan yang rendah. Dhabit itu istilah hadis bermakna ketelitian. Jadi ketelitiannya kurang daripada perawi yang lain. Hafalannya beberapa kali diketahui oleh kritikus hadis keliru. Nah, oleh karena itu, karena ada kelemahan perawi seperti ini, maka hadis tersebut itu dalam hitungan ulama hadis terkategori hadis yang disebut dengan hadis syadz atau hadis ganjil. Dan hadis yang ganjil itu jika bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat perawinya, maka dia dihukumi sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Ketika sudah digolongkan termasuk hadis yang lemah, maka berarti tidak boleh berhujjah dengan hadis tersebut, karena hadis yang harus dijadikan hujjah haruslah hadis yang lebih kuat. Lawan hadis yang syadz disebut dengan hadis mahfuz, hadis yang terpelihara. Kita tahu, barangkali yang pernah belajar ilmu hadis, syarat kesahihan hadis itu 5. Yang pertama adalah perawinya adil, yang kedua perawinya dhabit atau teliti, kemudian yang ketiga sanadnya bersambung, yang keempat selamat dari keganjilan, selamat dari syudzuz, yang kelima selamat dari illah. Kalau sebuah hadis itu memenuhi 5 kriteria ini, maka hadisnya sahih. Tapi kalau kurang salah satu, maka hadisnya lemah. Pada kasus hadis yang melarang berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban ini, ternyata ada masalah pada syarat keempat, yakni ternyata hadisnya mengandung syudzuz, mengandung syadz, mengandung keganjilan. Ya, artinya ada kelemahan di situ. Ada seorang perawi yang memang dia perawi yang adil, perawi yang jujur, cuman dia level ketelitiannya di bawah perawi yang lain. Ada perawi lain yang lebih kuat ketelitiannya yang meriwayatkan hadis yang berbeda dengan hadisnya Al-Ala Ibnu Abdurrahman ini. Ini dari sisi sanadnya. Adapun dari sisi matannya atau isinya atau kontennya, maka hadis yang dibawa Al-Ala bin Abdurrahman ini itu bertentangan dengan riwayat yang lain yang membolehkan berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban, yang mana perawinya lebih thiqah, lebih dhabit dan jalurnya lebih banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawmin yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulan kana yasum sawmahu falyasum dzalika al-yawm." Nabi mengatakan, salah seorang di antara kalian jangan sekali-kali mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, kecuali seorang laki-laki yang telah terbiasa berpuasa, maka boleh dia berpuasa di hari itu. Hadis ini maknanya sangat jelas. Kalau mau masuk Ramadan, maka kaum muslimin dilarang untuk berpuasa sehari sebelum tanggal 1 Ramadan atau berpuasa 2 hari sebelum tanggal 1 Ramadan. Maknanya apa? Maknanya berarti puasa yang dilakukan sebelum Ramadan pasti di bulan Syawal. Kalau Rasul hanya melarang 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, maka mafhumnya atau makna implisitnya puasa sebelum itu tidak apa-apa. Artinya 3 hari sebelum tanggal 1 Ramadan, 4 hari sebelum tanggal 1 Ramadan itu tidak apa-apa. Nah, kita tahu kalau 3 hari sebelum 1 Ramadan, 4 hari dan seterusnya itu secara pasti termasuk paruh terakhir bulan Sya'ban. Artinya itu termasuk dari hari-hari setelah tanggal 15 Sya'ban. Oleh karena itu, hadis ini akhirnya bertentangan dengan hadis yang melarang berpuasa setelah tanggal 15 tadi. Padahal hadis yang ini lebih kuat perawinya, diriwayatkan oleh Bukhari, yang kita tahu Bukhari itu sangat ketat dalam menyeleksi para perawi hadis. Jadi makna-makna ini itu menunjukkan berarti secara konten
hadis yang melarang setelah puasa tanggal 15 Sya'ban itu bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih dan lebih kuat riwayatnya, lebih banyak jalurnya. Termasuk pula hadis yang saya bacakan di awal tadi, yang menyatakan bahwa Rasulullah itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini secara otomatis memberikan pemahaman kepada kita, berarti Rasulullah juga berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Tidak mungkin dikatakan banyak jika hanya separuh bulan Sya'ban saja. Dikatakan banyak itu jika melebihi dari separuh. Dan bahkan riwayat yang lain mengatakan illa qalilan, kecuali sangat sedikit. Jadi hampir-hampir sepenuh bulan Sya'ban Rasulullah itu puasa, dan hanya beberapa hari saja tidak berpuasa Sya'ban. Barangkali ada yang mengatakan hadis yang menyatakan larangan puasa setelah tanggal 15 itu memiliki riwayat mutabi'. Ini istilah hadis. Riwayat mutabi' itu riwayat yang menguatkan. Ada yang berpendapat itu riwayat yang menguatkan adalah hadis riwayat At-Tabarani yang dengan makna yang sama, diriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Nafi' dari Ubaidullah bin Abdullah Al-Munkadiri, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdurrahman bin Ya'qub Al-Khuraqi, dari Abu Hurairah. Hanya saja argumentasi ini tertolak oleh banyak ulama karena dalam sanad hadis ini terdapat seorang lelaki yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Nafi' yang berkategori perawi majhul, perawi misterius, perawi yang tidak bisa diterima dalam disiplin ilmu hadis. Oleh karena itu jelaslah bahwa penjelasan yang paling mudah diterima itu adalah ketika menolak hadis yang melarang puasa setelah tanggal 15 Sya'ban ini dengan alasan hadisnya dhaif. Alasannya adalah hadis tersebut termasuk hadis yang syadz, meskipun perawinya adil dan dhabit, tapi memiliki tingkat ketelitian di bawah perawi-perawi yang lebih teliti daripada dia. Jika ada yang berusaha mengkompromikan riwayat Ala bin Abdurrahman dengan riwayat yang bertentangan dengannya dengan memberi penjelasan, misalnya hukum berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban adalah makruh, bukan haram. Jika ada penjelasan seperti ini, maka cara kompromi ini masih sudah diterima. Alasannya, ucapan Rasulullah yang mengatakan bahwa seluruh Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal, dan juga ucapan Rasulullah yang hanya melarang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka ini menunjukkan berarti puasa Sya'ban itu dipuji oleh Allah. Kalau sampai dimakruhkan, maka makruh itu maknanya dibenci. Maka mustahil jika Allah itu memerintahkan satu amal, memuji satu amal, sementara di sisi yang lain itu memakruhkan. Ini adalah suatu penjelasan yang susah untuk diterima. Demikian pula jika berusaha mengkompromikan, misalnya tanggal 16 Sya'ban saja yang dilarang, sementara tanggal 17 sampai akhir bulan tidak terlarang. Kompromi semacam ini juga susah diterima karena lafaz yang melarang berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban itu sifatnya umum, tidak dibedakan apakah tanggal 16, tanggal 17 dan seterusnya. Apalagi pendapat yang mengharamkan. Jika sampai mengharamkan puasa setelah tanggal 15 Sya'ban, ini lebih susah lagi diterima karena tidak ada qarinah, tidak ada indikasi yang menunjukkan larangannya bersifat pasti. Sebagian ahli hadis, banyak ahli hadis yang sepakat untuk melemahkan riwayat Al-Ala Ibnu Abdurrahman ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad membangun madhab Hambali, kemudian Ibnu Mahdi, Abu Zur'ah, Al-Asram, Ibnu Ma'in, Al-Baihaqi, Al-Tahawi, An-Nasai, Al-Khalili, dan sebagainya. Namun harus diakui, memang ada ulama yang lebih memilih untuk mensahihkan riwayat Al-Ala bin Abdurrahman, misalnya At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, As-Suyuti, dan Al-Albani. Tapi menurut Ibnu Rajab, ulama yang melemahkan hadis itu tingkat kepakarannya dipandang lebih tinggi daripada yang mensahihkan. Sehingga sampai hari ini masih ada ulama yang juga memfatwakan terlarangnya berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Ini harus dipahami sebagai pendapat ijtihadiyah yang memang harus dihormati. Karena ijtihad itu bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun lemahnya, selama digali dari nas-nas yang memang bisa dibenarkan secara
usul fikih tetap harus dihormati dan dihargai. Nabi mengatakan, kalau seorang hakim, idza hakama hakim fajtahada fa asaba falahu ajran. Jika seorang hakim itu berijtihad lalu benar dalam ijtihadnya, maka pahalanya 2. Tapi jika salah, pada akhta falahu ajrun wahid, maka pahalanya hanya 1. Maknanya tidak ada ijtihad yang tercela. Sehingga kalau di masyarakat masih ada 2 kelompok yang memberi fatwa berbeda, satu mengatakan setelah tanggal 15 terlarang puasa, satu mengatakan tetap sunnah, maka itu adalah bagian dari ijtihad fikih dalam Islam. Lepas dari semua itu, apa yang kita bahas pada kesempatan Jumat pagi ini paling tidak bisa memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya persoalan berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Dan yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyiapkan diri di bulan Sya'ban ini dengan berpuasa dan bisa nantinya bisa menjalankan berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, pembahasan tentang puasa Sya'ban ini akan sedikit saya tambahkan beberapa persoalan. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa dalam ajaran Islam, orang jika hendak masuk di bulan Ramadan, maka Rasulullah melarang mendahului puasa 1 atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Artinya, jika besok misalnya tanggal 1 Ramadan, berarti hari ini tidak boleh berpuasa. Termasuk yang kemarin ini juga tidak boleh berpuasa. Itu dari hadis yang saya bacakan tadi. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Tapi ketentuan ini ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah illa an yakuna rajulun kana yasumu shawmahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali jika seseorang itu terbiasa puasa, maka tidak apa-apa berpuasa di hari itu. Maksudnya dia berpuasa sesuai dengan kebiasaan puasanya. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang terbiasa puasa Senin Kamis. Kemudian pada saat Kamis misalnya, pas 1 hari sebelum Ramadan, itu tidak apa-apa dengan niat puasa Kamis. Atau ada orang yang berpuasa puasa Daud misalnya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah saat itu, jika pada saat sebelum 1 Ramadan itu pas waktunya dia puasa, maka saat itu pula juga tidak apa-apa berpuasa. Atau misalnya dia berpuasa setiap akhir bulan, kebiasaannya 3 hari di akhir bulan. Kalau memang sepanjang tahun itu selalu itu kebiasaannya, nanti juga mengizinkan itu. Nah yang terlarang adalah jika tidak ada kebiasaan puasa, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang lainnya, kaum muslimin oleh Rasulullah dilarang untuk berpuasa di hari yang diragukan. Jadi tidak diperbolehkan berpuasa Ramadan di hari yang diragukan. Misalnya orang mengatakan ragu apakah hari ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataukah belum masuk tanggal 1 Ramadan. Kalau masih ragu maka tidak boleh puasa Ramadan. Harus yakin dan harus pasti dulu. Nah, bagaimana cara meyakinkan dirinya? Nah, di antaranya ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari yang mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban sanatin." Berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika hilal ditutupi oleh awan, maka sempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Jadi di zaman Rasulullah, penentuan awal akhir Ramadan waktu itu masih dengan melihat hilal. Ketika seorang itu berusaha melihat hilal, maka jelas hitungannya. Kalau sudah melihat hilal, masuk tanggal 1 Ramadan. Kalau belum, berarti belum.
Tetapi kadang-kadang ada kondisi di mana hilal itu tertutup awan. Nah, dalam kondisi ini orang tidak bisa memastikan apakah ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataukah tidak. Nah, dalam kondisi ini Rasul melarang, mengharamkan orang itu untuk berpuasa di hari yang diragukan. Solusinya adalah disempurnakan menjadi hitungan 30 bulan Sya'ban. Itu yang benar. Jadi bukan niat puasa tetapi masih ragu apakah ini tanggal 1 Ramadan ataukah tidak. Bagi kaum muslimin yang mengadopsi cara menentukan 1 Ramadan dengan cara perhitungan kalender, saya kira itu termasuk jiziyah ulang dan itu sudah jelas kalau semacam itu tidak ada keraguan lagi. Tetapi ini kasus bagi yang bertumbuh pada ru'yatul hilal, maka memang ketentuan menyempurnakan bulan Sya'ban ini memang harus diperhatikan. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ammar bahwasanya beliau itu pernah mengatakan, Man shamal yawm alladhi yashakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa di hari yang diragukan, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim di sini yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat bagi kita, membawa kita dalam kebaikan, menuntut kita agar bisa beramal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala min sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum